Berikut adalah framework sistem kami, yaitu pertama kami akan mengumpulkan data, baru data tersebut akan kami bersihkan, kami pre-processing, baru kami analisis, dan akhirnya kami visualisasi. Sebelum diolah, data tersebut akan terlihat seperti ini. Akan saya coba tunjukkan di Quantum GIS. Jadi pertama, kelompok kami sudah mendownload shapefile batas provinsi. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah batas provinsi di Indonesia. Dan jika kita impor CSV dataset kami, akan terlihat seperti ini. Nah, ini kan sangat banyak dan agak susah menilainya ya, di mana konsentrasi-konsentrasi kebakaran yang tinggi, di mana yang rendah. Jadi bisa dirubah ke dalam bentuk heat map dan lebih jelas seperti ini. Nah, bisa kita lihat di Pulau Sumatera dan Kalimantan adalah yang memiliki kebakaran terbanyak. Ini adalah data sebelum dataset sebelum dilakukan pengolahan apapun. Berdasarkan data set yang kami gunakan, kami akan mencoba untuk meraih 3 insight, yaitu pertama, keberadaan perusahaan. Apakah ada hubungannya, pengaruh atau hubungan perusahaan dengan kebakaran. Kedua, cuaca. Apakah ada pengaruh suhu, angin, dan kelembaban dengan kebakaran. Dan ketiga, eh, letak pulau-pulau yang rawan kebakaran. Jadi, kami mencoba untuk memvisualisasikan pulau mana yang paling sering terjadi kebakaran. Nah, saya akan mencoba menjelaskan tiap-tiap atribut di dataset kami. Yang mana spasial, yang mana temporal. Yang pertama, X. Ini spatial data spasial menunjukkan poin X. Y, spasial data juga menunjukkan poin Y. Objek ID ini bukan data spasial maupun data temporal, karena dia cuma ID menandakan case kebakaran tersebut. Latitude dan longitude termasuk data spasial. Brightness bisa termasuk data spasial karena menggambarkan tingkat brightness, tingkat kecerahan kebakaran di lokasi tersebut. Scan sama track juga data spasial. Date sama time ini hanya dua inilah yang termasuk data temporal di dataset ini. Confidence ini bukan data spasial maupun temporal. Sama juga dengan version, dia bukan data spasial maupun temporal. Karena ini kayak semacam data yang berhubungan dengan data itu sendiri, bukan menggambarkan lokasi ataupun waktu kejadian kebakaran. Yang bright 331 ini termasuk data spasial, menggambarkan brightness level di sebuah lokasi. Fire radiative power ini bisa termasuk data spasial secara tidak langsung karena menunjukkan kekuatan radiasi kebakaran di lokasi tertentu. Tree cover ini juga termasuk data spasial, menunjukkan jumlah tree cover di lokasi tertentu. Forest loss index ini juga termasuk data spasial karena unik terhadap berbeda-beda untuk area tertentu. Dan ini LC Southeast Asia sama LC Indonesia ini juga termasuk data spasial secara tidak langsung. Ini dia benar atau ini dia menunjukkan lokasinya di Asia Tenggara itu di mananya sih, dan di Indonesia-nya itu di mananya sih. Jadi secara tidak langsung dia menunjukkan lokasinya itu di mana, yaitu data spasial. Kalau intact forest landscape-nya, dia menunjukkan bahwa di lokasi ini intact forest landscape atau tidak kondisi landscape-nya. Itu termasuk data spasial secara tidak langsung. Jadi peatland ini level of swampland area. Jadi kalau nggak salah ini
apa namanya, rawa. Dia pokoknya menunjukkan karakteristik sebuah area, yaitu data spasial. Nah, isocode ini juga secara tidak langsung menunjukkan karakteristik sebuah area karena dia unik di tiap-tiap area, jadi data spasial. Nama pulau juga data spasial, tipe area data spasial, nama provinsi juga data spasial, kecamatan dan kabupaten juga data spasial, dan indeks provinsi data spasial. Moratorium ini juga data spasial, nama provinsi, ID kecamatan dan kabupaten, dan nama desa juga data spasial. Dan ini dia hutan pulpwood atau hutan yang bisa ditanamin sawit, itu data spasial juga secara nggak langsung. Dan hutan penebangan ini juga data spasial secara nggak langsung. Uh, ini menunjukkan bahwa lokasi logging industry, palm oil industry, sama pulp industry ini menunjukkan bahwa uh, apakah ini perusahaan 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 penebangan, perusahaan kelapa sawit, atau perusahaan pulpwood, ataupun tidak sama sekali. Jadi secara tidak langsung dia merupakan data spasial karena menunjukkan, mendeskripsikan lokasi tersebut. Dan high confidential ini bukan data spasial maupun data temporal. Certificate in Forestry ini merupakan data spasial, dan satellite data source ini bukan data spasial maupun temporal karena menunjukkan satelit yang mana, menunjukkan nama satelit yang mengcapture data kebakaran tersebut. Untuk mengatasi data sparsity, kita dapat menggabungkan data dengan jenis atribut yang sama. Dan untuk missing data, kita bisa berikan penanda kalau misalnya yang umumnya digunakan adalah NaN atau not number, agar nggak kosong, dia ada tandanya bahwa itu nggak ada, tapi datanya yang tidak kosong. Ya, saya akan mencoba menjelaskan metode machine learning yang kelompok kami akan gunakan, yaitu self-organizing maps. Self-organizing maps ini adalah sejenis metode neural network yang mengklasifikasikan uh, sebuah input menjadi beberapa golongan. Seperti ini, yang bisa kita lihat bahwasanya ada beberapa atribut dan beberapa nilai, dan SOM ini akan mengklasifikasikannya menjadi beberapa golongan. Nah, jadi cara kerja SOM ini akan saya coba jelaskan sedikit menggunakan grafik ini. Ini anggap saja aksis X adalah satu atribut dan aksis Y adalah atribut lain. Jadi di sini ada dua atribut, dan titik-titik orange ini adalah nilai-nilai data. Jadi nanti pada SOM ini akan menggunakan neuron, misalnya contohnya ada dua untuk di sini, misalnya yang biru dan yang merah. Nah, neuron-neuron pada SOM ini terhubung, jadi jika satu bergerak, yang lain akan mengikuti. Jadi di sini misalnya kita coba kalkulasikan untuk input yang ini. Input yang ini nanti yang dicari adalah neuron terdekatnya, misalnya neuron biru. Nah, neuron biru akan berpindah ke mendekati si input tadi, dan karena keduanya terhubung, neuron merah pun akan mengikuti, cuman tidak terlalu dekat karena bukan dia pemenangnya. Nah, untuk proses ini akan diulang untuk semua input yang ada. Misalnya input ini, maka pemenangnya si merah tadi. Si merah akan misalnya berpindah ke sini, dan si biru akan mengikuti, cuman tidak terlalu jauh sini misalnya. Dan proses ini akan diulang sampai semua input telah terproses, dan
pada akhirnya akan ditemukan posisi neuron yang final. Misalnya di sini posisi neuron biru di sini dan merah di sini. Nah, semua semua data yang ada di sini akan menjadi golongan merah dan semua data yang di sini akan menjadi golongan biru. Kenapa kami menggunakan metode SOM ini? Karena data kami memiliki atribut yang lumayan banyak, ada 40, dan berbagai sumber menyatakan bahwasanya SOM ini cocok untuk data-data yang jumlah atributnya tinggi.